Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari. Saya dari kelas 1A Akuntansi Syariah, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ijtihad. Baik, langsung ke latar belakangnya. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya hingga sekarang ini. Sekarang banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam, yang yaitu disebutkan dari ijtihad. Misalnya bisa dipetakan Islam kontemporer seperti liberal, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung ke pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahd atau al-jud yang berarti al-masyaqqat, kesulitan dan kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina la yajiduna illa juhdahum, artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Quran Surah At-Taubah ayat 79. Baik, selanjutnya dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak kali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat diantaranya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Artinya, sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak agar dapat menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu. Dalam ayat tersebut, terdapat penetapan ijtihad berdasarkan qiyas. Inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Syarat-syarat ijtihad: menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun syariah, akan tetapi tidak diisyaratkan harus menghafal, melainkan cukup mengetahui letak-letaknya saja, sehingga memudahkan baginya apabila ia membutuhkan. Imam Ghazali, Ibnu Arabian, dan Ar-Razi membatasi ayat-ayat hukum tersebut sebanyak 500 ayat. Ulama usul berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat ijtihad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad secara umum mendapatkan pendapat mereka tentang persyaratan seorang mujtahid dapat disimpulkan sebagai berikut. Menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariat. Akan tetapi, tidak diisyaratkan harus menghafal, melainkan cukup mengetahui letak-letaknya secara pasti. Untuk memudahkannya, jika ia membutuhkannya, Ibnu Arabian membatasinya sebanyak 3.000 hadis. Menurut Ibnu Hambal, dasar ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi berjumlah sekitar 1.200 hadis. Oleh karena itu, pembatasan tersebut dinilai tidak tepat karena hadis-hadis hukum itu tersebar dalam berbagai kitab yang berbeda-beda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.